Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, Informasi dan Literasi dengan bertema Bapak ada barang SIP. Sebelumnya, kami ditugaskan untuk mencari informasi selengkap-lengkapnya di BKKBN. Perkenalkan, saya Sarah Dwi Aulia dengan NIM 2442143 dan rekan-rekan saya Sanesatri Andara dengan NIM 240424142. Saya Vanessa Alexandra Darmawan dengan NIM 240424149. Saya Indri Felicia Marani dengan NIM 240424116. Saya Nabila Herman dengan NIM 240424128. Saya Zamila Pamaki dengan NIM 2404152. Saya Yani Ramadana dengan NIM 2404289. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu Sistem Informasi Kependudukan dalam Transformasi Pembangunan Kependudukan di BKKBN. Yang pertama yaitu sistem proses bisnis penerbitan dokumen kependudukan. Nah, sebelum sistem terintegrasi, proses ini masih manual dan terfragmentasi bergantung pada desa atau kelurahan dan dokumen fisik. Nah, pemohon membawa dokumen ke RT atau RW, lalu ke desa atau kelurahan, lalu ke kecamatan, dan terakhir dinas dukcapil. Data dicatat secara offline atau semi digital yaitu seperti Microsoft Excel. Nah, validasi itu lebih lama karena harus memeriksa berkas secara fisik. Selanjutnya itu penerbitan seperti EKTP, KK, dan akta itu memerlukan waktu kurang lebih 7-14 hari, namun bisa lebih karena berkasnya yang kurang. Nah, resiko yang terjadi itu bisa duplikasi data, manipulasi, dan kehilangan berkas fisik. Setelah sistem terintegrasi, pemohon langsung ke dinas dukcapil atau melalui layanan online. Input data dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan yang terhubung langsung ke database nasional validasi otomatis berdasarkan NIK dan biometrik. Terbitan dokumen dilakukan 1-3 hari, bahkan 30 menit untuk EKTP apabila alat tersedia. Proses ini lebih cepat, transparan, dan lebih aman. Sistem Informasi Kependudukan atau SIK terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu ada database nasional kependudukan yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data penduduk Indonesia. Pengelolaan data ini dilakukan melalui aplikasi SIAK, mulai dari input, pembaharuan, hingga pemrosesan data. Untuk menjamin keunikan identitas, sistem ini didukung oleh teknologi biometrik seperti sidik jari dan iris pada EKTP. Seluruh kantor dukcapil yang ada di daerah terhubung dengan pusat melalui jaringan komunikasi dan VPN khusus, sehingga data dapat tersinkron secara real-time. Proses ini ditunjang oleh server dan data center, perangkat perekaman, serta percetakan EKTP, dan didukung dengan regulasi yang jelas serta SDM IT yang kompeten. Dampak implementasi SIK. Yang pertama yaitu efisiensi waktu. Yang sebelumnya setiap data kependudukan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 7-14 hari, sekarang bisa kurang dari 3 hari. Yang kedua yaitu akurasi data. Dengan menggunakan NIK yang terintegrasi secara nasional dan dengan menggunakan biometrik, akurasi data dapat dicapai hingga 100%. Yang ketiga yaitu pencegahan KTP ganda. Permasalahan ini dapat ditekan hingga 100% atau semaksimal mungkin karena setiap penduduk hanya memiliki satu NIK yang tercatat di sistem pusat. Tantangan implementasi terkhususnya di daerah 3T. Yang pertama, keterbatasan jaringan internet dan listrik. Yang kedua, infrastruktur alat perekaman EKTP yang tidak merata. Yang ketiga, sumber daya manusia yang masih minim dalam pelatihan digital. Yang keempat, sinkronisasi data terganggu karena akses yang tidak stabil. Yang kelima, beberapa warga di daerah terpencil masih tidak memiliki akte kelahiran sehingga NIK sulit untuk diterbitkan. Rekomendasi fitur atau pengembangan sistem informasi kependudukan. Pengembangan integrasinya yaitu berada di sektor lain. Yang pertama, integrasi
ke sistem kesehatan berupa BPJS ataupun rekam medis, yaitu sinkronisasi data pasien secara otomatis. Yang kedua yaitu integrasi kependudukan atau Dapodik, yaitu penerbitan NIK untuk anak sejak sekolah. Yang ketiga yaitu Mobile Sistem Informasi Kependudukan, yaitu layanan keliling berbasis satelit untuk wilayah 3T. Yang keempat verifikasi biometrik berbasis smartphone ataupun tablet. Yang kelima yaitu AI untuk deteksi duplikasi data atau prediksi kependudukan. Yang keenam yaitu layanan mandiri atau self-service kios untuk mengulang dokumen. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi layanan penerbitan dokumen kependudukan ini yang melalui sistem informasi kependudukan sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Dahulu, sebelum adanya sistem integrasi nasional, pelayanan ini berjalan dengan lambat, manual, dan rawan akan kesalahan. Namun sekarang, pelayanan dapat berjalan secara cepat, akurat, transparan, dan sudah terintegrasi dengan sistem database nasional dan sistem biometrik. Komponen sistem informasi kependudukan ini terdiri dari database nasional, aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, sistem biometrik, dukungan kebijakan dan sumber daya manusia, serta perangkat perekaman dan percedakan. Implementasinya terlihat nyata dari peningkatan akurasi, dari pencegahan KTP ganda, dan efisiensi waktu pelayanan yaitu hingga hampir 70%. Namun tantangannya masih tetap muncul, yaitu bisa dilihat dari keterbatasan infrastruktur dan internet di daerah 3T dan rendahnya literasi digital oleh petugas. Mungkin transaksi yang dapat dilakukan oleh kelompok kami semoga dapat memahami, dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.